Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Waraqat karya Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang hukum syar'i. Sebelumnya kita membahas bahwa hukum syar'i itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil ibad bil iqtida' awit takhyir awil wada'. Khitabullah yaitu kalamullah, dan itu adalah Al-Quranul Karim, dan segala sesuatu yang menjelaskan atau ditopang di atas Al-Quranul Karim, yakni seperti As-Sunnah. As-Sunnah menjelaskan Al-Quran. Seperti ijma'. Ijma' itu dibangun di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Qiyas juga dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalil-dalil yang lain, ya, dalil-dalil yang lain itu termasuk dalam konsekuensi ketika kita menyebutkan khitabullah. Dan terkait Al-Quran, maka para ulama itu telah menjelaskan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-kalam yakni firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun Asy'ariyah, maka mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamun nafsi. Jadi di sini kata mereka ada kalamun nafsi, ada kalamun lafzi. Ada kalamun nafsiyun dan ada kalamun lafziyun. Kalau di dunianya manusia kita lihat, misalkan sebelum ana mengucapkan sesuatu, maka ana terbersit makna itu di dalam hati sanubari ana, baru kemudian ana ucapkan, begitu ya. Ketika ana wujudkan dalam ucapan, dalam lafaz, maka itu menjadi kalamun lafzi. Tapi ketika sebelum ana ucapkan dalam lafaz, maka itu adalah kalamun nafsi. Sesuatu yang ada di benak kita, begitu ya. Nah, kata Asy'ariyah, Al-Quran itu adalah kalamun nafsi fil azal, di zaman azali. Ya, jadi ini akidah mereka dan ini adalah akidah yang menyimpang. Dan mereka mengingkari ya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, baik seperti apa yang kita dengar sekarang, misalkan dari ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, apa yang didengar, yakni kalamnya itu adalah kalamullah. Ya, kontennya begitu ya. Kalau yang didengar berupa suara, ya suaranya qori tersebut, betul tidak? Suaranya qori. Makanya para ulama mengatakan al-kalamu kalamul bari was-sautu sautul qari. Kalam yang dibacakan adalah kalamul bari, kalam Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan suara yang didengar, ya, itu suaranya qari. Tapi kita lihat yakni intinya adalah akidah Ahlussunnah itu mudah, yaitu Al-Quran adalah kalamullahi Subhanahu wa ta'ala. Adapun dan kalamullah tersebut, ya, dan kalamullah tersebut didengar oleh Jibril, didengar. Jadi hurufnya itu adalah kalamullah. Sautnya, kalau yang dimaksud di sini saut, yakni karena sesuatu yang didengar ada, maka itu saut. Ya, maka itu juga adalah kalamullah.
Maka di sini kita lihat, yakni itu akidah. Sebentar, Anda harus terdistraksi sebentar. Maka itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kalamullah itu didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Jibril alaihissalam itu ya menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada kaum muslimin, kepada umat Islam ini. Baik. Adapun akidah Mu'tazilah, maka akidah Mu'tazilah yakni Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, Al-Qur'an adalah makhluk. Taib. Sampai sini jelas? Sebentar, Anda harus terdistraksi terlebih dulu karena ada sesuatu yang Taib, afwan. Sekarang kita balik kepada pembahasan kita. Jadi apa konsekuensi dari kita mengetahui masalah ini? Maka nanti insya Allah akan kita sampai ya, walaupun mungkin tentunya Ana tidak mau membahas terlalu panjang di matan yang ringkas seperti Al-Waraqat ini. Akan tapi akan selalu menjadi modal besar bagi kita untuk mengetahui mana akidah yang lurus dan mana akidah yang menyimpang ketika kita membahas masalah-masalah usul, ya, ketika kita membahas masalah-masalah usuliyah, karena banyaknya pemahaman yang dimasukkan kepada ilmu usul ini oleh orang-orang yang menyimpang. Baik. Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil ibad bil iqtida' aw at-takhyir aw al-wada'. Itu sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Insyaallah kita langsung saja. Ini barusan hanya murojaah saja ya. Walaupun tidak murojaah semua apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, kan, tapi semoga menjadi pemicu bagi antum untuk mengingat apa saja yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ini karena kita sempat libur panjang, betul tidak? Karena Ramadan. Kemudian kita masuk pada perkataan penulis. Fal wajib. Kalau sebelumnya kan sudah dibahas ya. Wal ahkamus syar'iyyah sab'ah. Al wajib wal mandub wal mubah wal mahdhur wal makruh was sahih wal batil. Fal wajib ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Maka wajib adalah apa-apa yang seseorang diberikan pahala jika mengerjakannya dan dihukum jika meninggalkannya. Maka wajib di sini ya ini definisi oleh penulis. Ini kata para ulama adalah definisi melihat pada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau sesuatu yang wajib tersebut dikerjakan, konsekuensinya apa kalau sesuatu yang wajib tersebut ditinggalkan? Nah, ini definisi berdasarkan konsekuensi. Ta'rifu bil athar. Adapun adapun definisi yang lebih menjelaskan hakikat dari wajib, itu sebagaimana yang disebutkan oleh para usuliyun,
ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat secara tegas. Karena nanti antum akan mempelajari bahwa apa yang diperintahkan oleh syariat itu ada yang secara tegas dan tidak secara tegas. Nah, wajib itu adalah ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat secara tegas. Nah, dari frase ma amara bihi syari', apa yang diperintahkan oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari frase ini yaitu haram, karena haram itu dilarang. Makruh itu juga dilarang. Dan mubah, karena mubah itu tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Adapun frase ala wajhil ilzam, ya, maka keluar dari frase ini sunnah atau mandub. Karena sunnah atau mandub itu diperintahkan oleh syariat tidak secara tegas. Ala wajhil ilzam maksudnya secara tegas. Apa yang diperintahkan oleh syariat secara tegas, maka itu wajib. Ya, jadi kedepannya kita akan menggunakan istilah yang digunakan oleh penulis di sini, yaitu hukum syar'i berdasarkan istilahnya fuqaha. Karena hukum syar'i berdasarkan istilahnya usuliyin, sebagaimana yang telah kita jelaskan, al-ijabu wa an-nadab wa al-ibahah wal karahah wat tahrim. Ya, akan tetapi yakni perbedaan di antara keduanya, yakni mudah insyaallah, cuma ada perbedaan sedikit. Dan karena penulis itu menyebutkan istilah wajib dan mandub dan mubah dan makruh dan mahdzur atau haram, maka kita menggunakan istilah tersebut. Maka ini definisi wajib secara syariat, ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Definisi yang menjelaskan hakikatnya, apa yang diperintahkan oleh syariat secara tegas. Adapun definisi lain, itulah yang disebutkan oleh penulis, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Ini definisi tadi kita katakan berdasarkan konsekuensinya. Tetapi definisi ini ya kurang lengkap. Ya, definisi ini kurang lengkap. Yang lebih lengkap adalah ma yuthabu ala fi'lihi imtithalan wa yastahiqqul iqab ala tarkihi. Ya. Ma yuthabu ala fi'lihi imtithalan wa yastahiqqul iqab ala tarkihi. Apa-apa yang seseorang diberikan pahala jika mengerjakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan apa-apa yang seseorang itu berhak untuk dihukum jika dia meninggalkannya. Jadi ini definisi wajib menurut konsekuensinya. Apa-apa yang seseorang diberikan pahala jika mengerjakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan seseorang tersebut berhak untuk dihukum jika meninggalkannya. Mengapa Anda tambahkan imtithalan dalam rangka ketaatan kepada Allah? Karena kalau seseorang mengerjakan suatu hal yang diwajibkan oleh Allah bukan dalam rangka taat kepada Allah, maka ini ya tidak akan diberikan pahala. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya ya amalan itu bergantung pada niatnya. Ketika seseorang misalkan mengerjakan sholat, tetapi sholatnya tersebut bukan dalam rangka dia taat kepada Allah, tapi dalam rangka untuk yakni mencari pujian dari orang lain misalkan. Mencari pujian dari orang yang melihat dia sholat. Dia membaca Quran karena ingin dipuji oleh orang yang mendengarkan bacaan Al-Qurannya. Kira-kira diberikan pahala atau tidak? Amalan ibadah yang dicampuri dengan syirik asghar ini tidak mendapatkan pahala. Maka kita lihat
Ini penting ya, syarat ini yaitu imtithalan atau qaid ini yaitu batasan ini. Ma yuthabu ala fi'lihi imtithalan. Apa-apa yang seseorang diberikan pahala jika dia mengerjakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah yang mahdoh ataupun ibadah yang ghairu mahdoh. Ibadah yang mahdoh tadi kita contohkan salat. Memang wajib untuk ada niat. Seharusnya harus ada niat untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketika orang tersebut kemudian meniatkannya bukan dalam rangka mencari pahala dari Allah, maka tadi kita katakan dia tidak akan mendapatkan pahala. Atau ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh, contohnya misalkan suami memberikan nafkah kepada istri. Ini kewajiban suami. Wajib. Wajib, diwajibkan oleh syariat. Akan tapi ya secara perbuatan itu sendiri tidak harus ada niat untuk mengerjakannya. Jadi kalau misalkan suami tersebut memberikan nafkah kepada istrinya tanpa ada niat bahwa ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia niatnya ya memang urfnya demikian. Ya memang urfnya di masyarakat yang dia tinggali itu, yang dia tinggal bersama mereka tersebut, atau urf di daerah tersebut, suami memberikan nafkah kepada istri. Maka dia tidak ada niat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia memberikan nafkah kepada istrinya tersebut. Sehingga dia tidak mendapatkan dosa karena dia sudah memenuhi hal tersebut. Apakah dia mendapatkan pahala? Apakah dia mendapatkan pahala? Tidak mendapatkan pahala, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena setiap seseorang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia tidak meniatkan untuk ketaatan kepada Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Ya, jadi ini contoh ibadah yang harus menghadirkan niat dalam rangka mendapatkan pahala. Tetapi boleh tidak ada niat. Ya cuma nggak dapat pahala, tapi nggak dosa. Kalau ibadah yang mahdoh, wajib menghadirkan niat itu. Kalau nggak menghadirkan niat, dosa. Itu bedanya, ibadah mahdoh. Salah satu bedanya, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Makanya, ibadah mahdoh ketika dilakukan, sekedar dilakukan secara zahir, maka tidak mungkin kita kepikiran orang tersebut melakukan perbuatan lain kecuali ibadah tersebut. Ada orang berdiri, kemudian rukuk, kemudian berdiri lagi, kemudian sujud. Gak mungkin kita yang melihatnya kemudian orang ini lagi pemanasan misalkan atau apa begitu ya, atau lagi iseng saja misalkan. Gak mungkin, kita pasti akan melihatnya ya, pertama angkat tangan, kemudian berdiri ya, dalam kondisi berdiri, kemudian rukuk, kemudian gerakan i'tidal, kemudian sujud dan seterusnya. Orang yang melihatnya pasti akan melihat ini orang tersebut sedang sholat, betul tidak? Jadi secara zahirnya saja sudah kelihatan bahwa itu adalah ibadah. Itu salah satu cirinya. Maka ibadah mahdoh, ibadah yang yakni memang itu murni adalah sebuah ibadah, maka dia wajib untuk menghadirkan niat. Kalau seseorang tidak menghadirkan niat melakukannya dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka dia berdosa. Ya, maka dia berdosa. Seperti tadi, dia menghadirkan niat mengharapkan pujian dari orang lain. Taib. Istilah lain dari wajib, sebentar. Ma yuthabu ala fi'lihi imtithalan wa yastahiqqul iqaba ala tarkih. Dan orang tersebut berhak untuk dihukum jika meninggalkannya. Kenapa kita katakan ada tambahan istihqaq di sini, yastahiqqu? Karena bisa jadi seseorang itu meninggalkan suatu perbuatan yang wajib tapi tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya?
seseorang meninggalkan perbuatan wajib, seseorang tidak puasa Ramadan dengan sengaja misalkan, seseorang tidak bayar zakat mal dengan sengaja, atau zakatul fitr dengan sengaja, maka bisa jadi dia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni seseorang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang berbuat dosa di bawah dosa kesyirikan. Allah mengampuni kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi seseorang ketika melakukan dosa, selama dosa tersebut bukan dosa pembatal keislaman, selama dosa tersebut bukan dosa pembatal keimanan, yaitu syirik akbar, kufur akbar, dan nifak akbar, maka orang tersebut di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafarahu atau afa anhu wa insya'a azzabahu. Kalau Allah berkehendak maka Allah akan mengampuninya, dan kalau Allah berkehendak maka Allah akan menghukumnya, mengazabnya. Ya. Jadi seseorang yang meninggalkan perbuatan wajib, seseorang yang meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh syariat, maka bisa jadi dihukum, bisa jadi tidak dihukum. Kalau kewajiban tersebut terkait tauhid, sehingga lawannya adalah syirik akbar misalkan, jelas ini pasti dihukum, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni ya seseorang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni selama dia tidak bertaubat. Kalau bertaubat maka seluruh dosa dihapuskan oleh Allah. Tapi ketika dia meninggal dunia dalam kondisi melakukan syirik akbar, kufur akbar, atau nifak akbar, belum bertaubat, maka di sisi Allah dia kafir, sehingga nanti masuk neraka dengan kekal, masuk neraka secara kekal, abadi di neraka. Akan tapi orang yang tidak melakukan dosa pembatal keimanan, dia hanya melakukan dosa pengurang keimanan, ya maka nanti di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya kalau dosanya itu lebih sedikit daripada amalan kebaikannya, amalan ketaatannya, maka ya dia masuk surga langsung. Ya. Akan tapi kalau dosanya lebih banyak, timbangan dosanya lebih berat daripada timbangan pahalanya, maka dia masuk neraka dengan kekal atau sementara, atau masuk surga juga. Ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni dosa tersebut, maka langsung masuk surga. Kalau Allah tidak mengampuni, kalau Allah berkehendak untuk mengazab orang ini, maka dia masuk neraka sementara sebelum kemudian diangkat ke surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan ada juga orang yang bahkan tidak dihisab, langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik. Nah, di sini kita lihat, makanya ketika ada orang yang bisa jadi diampuni oleh Allah di akhirat, ketika dia tidak melakukan perbuatan yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya para ulama menambahkan kata yastahiq. Kalau dipenuliskan, definisi penuliskan tidak ada kata yastahiqu. Langsung saja wa yu'aqabu ala tarki. Betul tidak? Wa yu'aqabu ala tarki. Fal wajib ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Wajib itu adalah sesuatu yang seseorang itu diberikan pahala jika mengerjakannya. Nah, penulis tidak menyebutkan keterangan imtithalan dalam rangka mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kemudian penulis langsung mengatakan wa yu'aqabu ala tarki. Wa yu'aqabu ala tarki, yaitu dihukum jika meninggalkannya. Seseorang tersebut dihukum jika meninggalkannya. Kita katakan belum tentu. Jadi yang lebih akurat atau lebih presisi ya, definisi yang benar secara konsekuensi ini adalah wa yastahiqqul iqaba ala tarki.
seseorang tersebut berhak untuk dihukum jika meninggalkannya. Yani bisa dihukum, bisa tidak dihukum. Bisa diazab atau bisa tidak diazab, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini jelas? Taib. Dan kita lihat ini definisi secara konsekuensi dari wajib. Konsekuensi melakukan perbuatan wajib dan konsekuensi meninggalkan perbuatan wajib. Ini konsekuensi di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Betul tidak? Seseorang ya mungkin ada tanda-tandanya, tapi secara umum ya nggak ada perbedaan antara orang yang misalkan tidak mengerjakan perbuatan wajib dan mengerjakan perbuatan wajib. Secara zahirnya saja misalkan ya, nggak ada bedanya antara orang yang tadi subuh sholat dengan tadi subuh belas nggak sholat, begitu kan? Betul tidak? Walaupun nanti sebenarnya bakal ada bedanya, seperti misalkan ya, akan berpengaruh kepada kehidupannya yang lain, ya, keberkahannya, kemudian keqonaahnya dan seterusnya. Tapi secara umum, ya ini bisa dibedakan tidak? Secara zahirnya saja, ya nggak bisa dibedakan, kecuali nanti ketika itu kemudian merembet ke hal-hal yang lain dalam kehidupannya. Ya, maka ini konsekuensi di akhirat. Sehingga itu mengapa ini salah satu contoh bahwa ya ini sangat erat kaitannya antara perkara atau masalah usul dengan masalah akidah. Bukankah ketika Ana menjelaskan ini kita harus mempelajari akidah Ahlussunnah terkait kesudahan seseorang yang melakukan dosa, bagaimana kesudahannya di akhirat, betul tidak? Itu yang baru saja Anda jelaskan. Kalau dia melakukan dosa pembatal keimanan, apa konsekuensinya? Kalau dia melakukan dosa pengurang keimanan, apa konsekuensinya? Betul tidak? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu baru saja yang diterangkan adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Khawarij, maka dosa besar walaupun bukan dosa pembatal keimanan, ya, karena dosa ada dua, ya, pembatal keimanan dan pengurang keimanan. Dosa pembatal keimanan jelas dosa besar, tapi biasanya istilah dosa besar itu digunakan untuk dosa pengurang keimanan yang ada ancaman khususnya di dunia atau di akhirat. Contoh misalkan dosa-dosa yang ada hukuman hadnya di dunia, mencuri, zina, membunuh, atau ada ancaman khususnya di akhirat. Ya, maka ini adalah definisi dosa besar. Seperti membunuh ada ancaman khususnya di akhirat. Ya, seperti zina ada ancaman khususnya di akhirat. Nah, jadi di sini yakni Khawarij meyakini bahwa seseorang yang melakukan dosa besar, padahal itu dosa pengurang keimanan, bukan dosa pembatal keimanan, tapi mereka anggap orang yang mengerjakan dosa besar ini langsung kafir. Langsung kafir. Sehingga apa nanti? Konsekuensinya di akhirat langsung masuk neraka. Adapun Murji'ah, maka mereka mengatakan bahwa tidak ada orang yang beriman yang mengerjakan dosa, nggak ada yang masuk neraka sementara, semuanya masuk surga. Tidak ada ahlul tauhid dan ahlul iman, walaupun dosanya lebih besar lebih berat daripada pahalanya, nggak ada yang masuk neraka dengan sementara. Mereka mengingkari masuknya seorang muslim ke neraka sementara. Itu Murji'ah. Jadi kita lihat, yani bagaimana kaitan antara masalah usul dengan masalah akidah. Tapi wajib disebut juga fard atau faridah atau hatam atau lazim. Ini istilah lain dari wajib. Kemudian kita masuk pada mandub. Wal mandubu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Wal mandubu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Mandub adalah apa-apa yang seseorang diberikan pahala jika mengerjakannya dan tidak dihukum jika meninggalkannya. Sekali lagi di sini ini definisi menurut konsekuensinya, betul tidak? Adapun definisi menurut definisi secara hakikat dari mandub itu apa? Ya, ini had atau kalau pakai istilahnya mantik ya. Yani apa hakikat dari mandub atau sunnah? Yaitu ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam, atau ma amara bihi syari'
ala ghairi wajhil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat tidak secara tegas. Jadi dari frase ma amara bihi syari', apa yang diperintahkan oleh syariat, dari frase ini kita mengeluarkan yang haram, yang makruh, yang mubah. Sehingga dari 5 hukum tersisa wajib sama mandub. Nah, yang wajib kemudian dikeluarkan oleh frase la ala wajhil ilzam. Ya. Diperintahkan tidak secara tegas, sehingga itu mengeluarkan yang diperintahkan secara tegas itu wajib. Ya, jadi dari sini kita lihat ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Jadi ini definisi secara yakni apa yang dimaksud dengan mandub. Secara hakikat dari mandub tersebut. Adapun definisi lain dari mandub secara syariat itu adalah ma yuthabu ala fi'lihi imtithalan wa la yu'aqabu ala tarkih. Ma yuthabu ala fi'lihi imtithalan wa la yu'aqabu ala tarkih. Apa-apa yang seseorang diberikan pahala jika mengerjakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah dan tidak dihukum jika meninggalkannya. Jadi di sini masih sama, apa-apa yang seseorang diberikan pahala jika mengerjakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah, wala yu'aqabu ala tarki, dan dia tidak dihukum jika meninggalkannya. Ini perbedaan antara wajib dengan mandub atau sunnah. Contoh wajib misalkan waqimus shalah, ya, dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Maka itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Kemudian contoh dari mandub atau sunnah adalah misalkan siwak, ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Di riwayat yang lain inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak akan memberatkan kepada umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau wudu atau setiap, di riwayat yang lain, setiap mau sholat. Maka ini berarti Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkannya, ya. Tetapi di situ menyebutkan penekanan keutamaan dari siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Di riwayat yang lain inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan, kalau seandainya itu aku tidak akan memberatkan umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan mereka. Nah, kalau sudah diperintahkan, ya hukum asalnya wajib. Tapi karena ini belum diperintahkan, tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena ada kalimat beliau, yaitu kekhawatiran untuk memberatkan kepada umat beliau, maka ini tidak diperintahkan secara wajib, maksudnya tidak diperintahkan secara wajib. Akan tapi kita melihat dari perbuatan Nabi Muhammad SAW, ya, yang beliau bersiwak sebelum wudu, sebelum salat, bahkan sebelum masuk rumah, ketika baru dari luar rumah, maka ini menunjukkan hukum sunnah dari bersiwak ini. Taib. Jadi itu contoh yang mandub atau contoh yang sunnah. Jadi seseorang diberikan pahala jika mengerjakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau dia ingat bahwa ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi maksudnya adalah ajaran atau tuntunan Nabi SAW. Ada 2 istilah sunnah di sini. Sunnah Nabi itu maknanya adalah tuntunan Nabi, ajaran Nabi, baik yang wajib, baik yang sunnah. Istilah yang tadi, betul? Jangan mencampur adukkan 2 istilah ini. Jadi ada sunnah yang temannya wajib, temannya mubah, temannya makruh, temannya haram. Tapi ada sunnah yang bermakna tuntunan atau ajaran. Sunnah Nabi SAW maknanya yaitu agama Islam seluruhnya. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang
diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu semuanya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Taib. Jadi ini mandub disebut juga masnun atau sunnah atau mustahab atau nafil. Ya, istilah mandub ini juga digunakan istilah yang lain seperti mandub, seperti masnun atau sunnah atau mustahab atau nafil. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan, tapi ana tidak mau membahasnya di matan yang ringkas ini. Ya, bisa jadi sebagian ulama membedakan misalkan istilah sunnah dengan mustahab. Taib. Wala yu'aqabu la tariki, tadi kita bilang ya, tidak dihukum kalau seseorang itu meninggalkan sunnah. Jadi kalau seorang berwudu tanpa bersiwak terlebih dahulu maka tidak ada dosa, ya, maka tidak ada dosa. Tapi kita katakan rugi. Tidak dosa, tidak haram, tapi rugi. Ini dia harusnya mendapatkan pahala tersebut, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala. Ini apa namanya? Rugi. Waktunya tersebut tidak akan terulang lagi, betul tidak? Dan dia menyia-nyiakannya. Seharusnya waktu tersebut bisa menjadi sumber bagi dia untuk mendapatkan pahala, kesempatan bagi dia untuk mendapatkan pahala, akan tapi dia tidak melakukannya, maka rugi kita katakan. Jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah, bukan ya? Jangan sekali-kali meremehkan perkara yang mandub atau perkara yang sunnah ini. Walaupun dia tidak dihukum jika meninggalkannya, tidak mendapatkan dosa walaupun meninggalkannya, akan tapi kita katakan ini rugi. Wal mubah ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Mubah adalah apa-apa yang seseorang tidak diberikan pahala jika mengerjakannya dan tidak dihukum jika meninggalkannya. Ini definisi penulis secara konsekuensi dari mubah, akan tapi kita lihat definisi mubah secara apa hakikat mubah itu ya, secara syariat. Yaitu ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Ini definisi secara hakikat mubah, yaitu ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi, apa yang tidak terkait dengan perintah ataupun larangan secara zatnya. Secara zat perbuatan atau sesuatu tersebut tidak ada perintah secara khusus atau tidak ada larangan secara khusus terkait hal tersebut. Secara zatnya tidak ada. Akan tapi bisa jadi ada perintah atau larangan ya secara yakni wasilah. Dia wasilah menuju sesuatu yang diperintahkan. Dia wasilah menuju sesuatu yang dilarang. Tapi sesuatu ini sendiri nggak ada perintah atau larangannya secara khusus. Contoh misalkan, apa hukum jalan? Mubah-mubah saja, betul tidak? Akan tapi ketika itu kemudian terkait dengan sesuatu yang lain yang itu diperintahkan, ketika itu menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang diperintahkan, contohnya misalkan, apa hukum jalan ke masjid? Jika antum nggak ada kendaraan, wajib, ya wajib. Kan nggak ada opsi lain, betul tidak? Masa antum merangkak ke masjid? Kalau masih ada kaki, maka tentunya berjalan, betul tidak? Jadi apa hukumnya bagi laki-laki misalkan, ya salat 5 waktu berjamaah di masjid? Ya kita mengambil pendapat wajib, fardhu ain bagi laki-laki. Apa hukum berjalannya tersebut? Dia jadi wajib. Kenapa dia jadi wajib? Karena dia terkait, dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang wajib. Tetapi kalau misalkan dia tidak terkait dengan sesuatu yang wajib, dia tidak menjadi wasilah kepada sesuatu yang wajib, maka ini hukumnya mubah. Baik. Terkait hal ini, ya contoh misalkan sesuatu, misalkan jalan, tetap jalan ya. Hukum jalan tadi mubah. Tapi bagaimana kalau misalkan antum ditanya sekarang, bukan hukum berjalan, titik, tapi apa hukum berjalan ke apa ya? Apa istilahnya? Ke pub di Indonesia apa? Pub itu kalau di Inggris
bar begitu ya, atau astagfirullahaladzim. Ya, itu di UK itu banyak. Alhamdulillah di Indonesia tidak. Oh, banyak juga ya. Allahu musta'an. Ya maksudnya, ya itulah. Apa hukum jalan ke tempat-tempat seperti itu? Tempat perzinahan, tempat minum khamar dan seterusnya. Apa hukumnya jalan ke situ? Haram, karena itu akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Ya, maka kita lihat di sini, ketika itu terkait dengan larangan, ketika sesuatu tersebut menjadi wasilah kepada sesuatu yang dilarang, maka itu menjadi dilarang juga. Tapi kalau tidak terkait, yakni kita fokus pada zatnya itu sendiri, berjalannya itu sendiri. Apa hukum berjalan? Ya mubah-mubah saja. Itu maksudnya. Betul? Baik. Sampai sini jelas? Jadi makanya mubah didefinisikan sebagai ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Apa-apa yang tidak terkait dengan perintah ataupun larangan secara zatnya. Zatnya sendiri ini tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Jadi boleh-boleh saja. Itu maknanya mubah. Jadi keluar dari frase ma la yata'allaqu bihi amrun, apa-apa yang tidak terkait dengan perintah, keluar dari frase ini apa-apa yang terkait dengan perintah, yaitu wajib sama mandub. Dan keluar dari frase wala nahyun, berarti keluar dari frase ini apa-apa yang terkait dengan nahyun, yaitu haram dan makruh. Dan keluar dari frase li dzatihi, yaitu perkara mubah yang tidak menjadi wasilah kepada sesuatu yang diperintahkan atau dilarang. Kalau perkara mubah itu jadi wasilah, maka ini jadi mengikuti hukum dari tujuannya. Betul tidak? Ada wasilah, ada tujuan. Makanya ada kaidah fikih, al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum yang sama dengan hukum tujuan selama wasilah tersebut, ini catatannya ya, selama wasilah tersebut tidak ada dalil khusus yang membahas hukumnya. Ya, ini hukum asalnya mubah, gitu maksudnya. Hukum asalnya adalah mubah, tidak ada dalil khusus yang memerintahkan atau melarangnya. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum yang sama dengan hukum tujuan. Catatan pentingnya tadi ana ulangi, yaitu wasilah tersebut, sesuatu yang menjadi wasilah tersebut, itu hukum asalnya adalah mubah. Tapi kalau hukum asalnya, sudah ada hukum asalnya, seperti hukum asalnya misalkan haram, tapi sesuatu tersebut bisa meraih kepada tujuan yang itu mungkin tujuannya disyariatkan, tapi dengan cara yang haram, maka itu kemudian tidak boleh kita terapkan kaidah ini, sehingga kita simpulkan bahwa wasilah yang haram itu menjadi diperintahkan juga. Apa hukum sedekah? Hukum asal sedekah? Sunnah. Ya walaupun istilah sedekah di dalil bisa bermakna zakat yang wajib. Tapi kita maksudnya sedekah yang bukan zakat. Apa hukumnya? Sunnah. Baik. Salah satu wasilah untuk menuju kepada supaya seorang bisa sedekah adalah korupsi, atau mencuri, atau melakukan ambush seperti Robin Hood, begal atau begal ini, begal ya. Jadi tidak kemudian kita terapkan kaidah ini. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum yang sama dengan hukum tujuan. Tujuannya saya mau sedekah, maka tidak masalah ini. Ya, ini kaidahnya yang digunakan oleh Khawarij. Yang pernah Anda katakan. Mereka merasa mereka ingin jihad, walaupun itu bukan jihad ya. Betul tidak? Ini jihad menurut mereka. Padahal ini kesesatan, kezaliman kepada orang lain, membunuh orang yang tidak boleh dibunuh, haram, dan merusak harta yang tidak boleh dirusak.
seperti ngebom gitu kan. Kalau ngebom itu kan apa? Harta rusak dan nyawa terbunuh, betul tidak? Ini kata mereka jihad. Nah, habis itu untuk melakukan jihad ini kan butuh modal. Modalnya gimana? Dapat dari mana? Makanya mereka mengatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah memiliki tujuan yang sama dengan hukum tujuan. Boleh ngerampok bank, ngerampok toko perhiasan. Ada beritanya, baca aja ya. Beritanya, jejak sejarahnya, jejak historinya, jejak elektroniknya ada. Dilakukan oleh orang-orang teroris untuk, yakni mereka melakukan perampokan dan penjarahan itu untuk membiayai ini tujuan yang mau mereka tuju ini. Ini berarti mereka sedang menerapkan kaidah ini. Ini nggak boleh karena yang wasilah tadi, perampokan itu sudah ada jelas hukumnya, yaitu apa? Haram. Udah tujuannya salah, menerapkan kaidah ini kepada wasilah yang sudah ada hukumnya, yakni ya, itulah. Jadi satu kesesatan akan berujung kepada kesesatan-kesesatan berikutnya. Nauzubillah min dzalik. Baik. Adapun definisi mubah secara konsekuensi adalah definisi yang disebutkan oleh penulis, yaitu ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Apa-apa yang seseorang tidak diberikan pahala jika mengerjakannya dan tidak dihukum jika meninggalkannya. Ada kaidah yang terkait, yaitu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yaitu apa-apa yang sesuatu yang wajib kalau tidak mungkin dilakukan kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini juga wajib. Ma la yatimul wajib, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang kalau ada perkara wajib tidak mungkin dilakukan kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini juga wajib. Kenapa? Karena ini adalah satu-satunya wasilah supaya perkara wajib ini bisa dilaksanakan. Ini terkait dengan kaidah yang tadi, al-wasail laha ahkam al-maqasid. Terkait kaidah yang mirip. Kalau ada suatu perkara wajib dan gak ada caranya kecuali untuk mengerjakan perkara wajib ini, kecuali melakukan sesuatu, nah sesuatu ini juga wajib. Contohnya misalkan, tadi contohnya ya, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang gak ada uzur, yang mampu tanpa uzur ya, maka hukumnya wajib. Dan kalau misalkan dia gak ada kendaraan, sehingga dia tidak bisa melakukan perkara wajib ini kecuali dengan berjalan, maka apa hukum berjalannya? Wajib juga. Nah, wajib juga. Maka ini terkait dengan kaidah yang tadi. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kaidah yang mirip adalah ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa laisa biwajib. Sesuatu yang perkara ini tidak akan menjadi wajib bagi dia kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu ini tidak wajib. Contoh misalkan, wajibnya sholat zuhur baru terjadi ketika matahari tergelincir. Tidak akan kita terkena hukum wajib mengerjakan sholat zuhur kecuali matahari sudah tergelincir. Seperti sekarang pagi-pagi, Masya Allah, matahari belum tergelincir, ya, maka belum wajib sholat zuhur hari ini. Betul? Sehingga kita katakan hukum wajibnya sholat zuhur ini tidak akan tercapai kecuali dengan tergelincirnya matahari. Apakah menggelincirkan matahari wajib bagi kita? Gimana caranya untuk menggelincirkan matahari? Ditekel?
Ya. Membuat matahari tergelincir. Hah? Nggak bisa, betul tidak? Jadi ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Bedanya dengan kaidah sebelumnya terkait sesuatu yang hukum wajibnya sudah kita terima, sekarang kita harus mengerjakannya. Mengerjakannya nggak mungkin kecuali dengan sesuatu yang lain. Nah, sesuatu ini wajib juga. Kalau yang kaidah yang kedua, yang terakhir, untuk hukum wajibnya saja belum wajib bagi kita. Baik, hukum wajibnya itu baru terjadi kepada kita, baru yakni teraplikasikan kepada kita, kecuali dengan sesuatu. Nah, sesuatu ini nggak wajib untuk kita kerjakan. Contoh lain misalkan zakat mal. Zakat mal hukum wajibnya itu akan terjadi kepada kita kalau harta kita melebihi nisab, betul tidak? Apakah kita wajib bekerja sehingga harta kita melebihi nisab? Enggak wajib. Karena kalau kita katakan wajib, maka berdosa semua orang-orang yang hartanya di bawah nisab, betul tidak? Wah, ini tidak sesuai dengan dalil-dalil. Baik, jadi maka bedakan antara dua kaidah ini. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajibin. Huwa laisa biwajibin. Kalau ana hilangkan bi-nya jadi gimana bacanya? Fahuwa laisa wajiban. Masyaallah. Fahuwa laisa wajiban. Baik. Kaidah yang tadi itu dengan catatan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, itu dengan catatan tidak ada yakni tidak ada sarana lain. Kalau ada sarana lain, ya maka yang mengerjakan salah satu sarana yang wajib. Tapi mengerjakan salah satu sarana apakah wajib? Secara zatnya ini nggak wajib. Kalau misalkan dia melakukan sarana yang lain, contoh misalkan laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid 5 waktu kalau dia mampu dan tanpa uzur. Dan ada dua pilihan sekarang ke masjid, antara berjalan kaki atau naik motor misalkan. Karena dia punya kaki dan punya motor, ya. Baik. Maka kalau Anda tanya, apa hukumnya berjalan ke masjid? Apa hukumnya? Wajib? Kalau wajib, maka kita katakan nanti kalau dia naik motor jadi berdosa, betul tidak? Sekarang Anda tanya, apa hukum naik motor ke masjid? Wajib? Enggak juga, karena kalau dia jalan kaki dosa, betul tidak? Yang wajib adalah dia melakukan salah satu sarana. Antara antum jalan kaki atau naik motor, syariat tidak ada tidak ada perintah spesifik. Yang penting antum melakukan salah satu sarana untuk melakukan perbuatan yang wajib ini, yaitu sholat berjamaah di masjid. Baik. Tapi apa hukumnya? Ini jalan kaki. Wajib? Tidak wajib. Apa hukumnya? Naik motor. Tidak wajib, tapi salah satu sarana harus dilakukan. Nah, sebagian orang berdalil dengan kaidah tadi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Seperti misalkan orang-orang yang mau mendirikan khilafah, yang alhamdulillah udah dilarang organisasinya di Indonesia, mereka berdalil bahwa ini tauhid tidak akan ditegakkan, tidak akan bisa tegak kalau tanpa khilafah. Jadi tujuannya adalah dakwah tauhid. Tauhid tidak bisa ditegakkan, yakni tidak bisa didakwahkan kecuali dengan khilafah.
maka ma la yatimul wajibu illa bihi, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka kesimpulannya apa? Mendirikan khilafah wajib. Walaupun sudah ada ulil amri di sini, yang itu ulil amri yang sah, yaitu presiden, pemerintah. Maka ini kita katakan ini pendalilan yang keliru. Kenapa? Masih banyak jalur lain untuk mendakwahkan tauhid, tidak hanya satu. Ketika antum membatasi hanya pada satu, kemudian menerapkan kaidah ini, itu sama absurdnya dengan yang tadi. Ya, apa hukumnya jalan kaki ke masjid, padahal dia juga ada motor atau bahkan sepeda atau bahkan mobil atau bahkan pinjem motor temen, ya, atau nebeng temen misalkan, betul? Apa hukumnya jalan kaki? Kemudian dikatakan wajib. Sehingga kalau dia memilih untuk tidak jalan kaki, maka jadi dosa, betul tidak? Jadi ini melanggar kaidah tadi dan ala kulli hal mendirikan khilafah padahal sudah ada ulil amri yang sah itu adalah sesuatu yang sudah ada hukumnya, yaitu tidak boleh, karena itu sama saja membatalkan baiat kepada ulil amri yang sah tersebut, betul tidak? Jadi kita lihat bagaimana kesalahannya, betul? Salah dalam menerapkan kaidah karena tidak paham kaidah, cuma nyari-nyari lafaz kaidah yang kira-kira bisa dicocok-cocokin dengan akidahnya yang menyimpang tersebut, habis itu ambil saja ini, padahal tidak bisa diterapkan kaidah tersebut kepada pemahamannya tersebut. Wal mahdzur ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lih. Mahdzur adalah, tadi Anda sudah sebut mubah, disebut juga apa? Mubah disebut juga halal atau jaiz. Jaiz boleh. Wal mahdzur ma yuthabu ala tarkih wa yu'aqabu ala fi'li. Nah, sekarang lebih mudah pembahasannya karena ini kebalikan dari sebelumnya ya. Mahdzur adalah apa-apa yang seseorang diberikan pahala jika meninggalkannya dan dihukum jika mengerjakannya. Sekali lagi, ini definisi secara konsekuensi. Definisi secara hakikat dari mahdzur atau haram secara syariat itu adalah manaha anhu syari' ala wajhil ilzam. Apa yang dilarang oleh syariat secara tegas. Apa yang dilarang oleh syariat secara tegas. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi secara tegas. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat kesyirikan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang secara tegas. Jadi ini adalah definisi dari haram. Jadi keluar dari frase manaha anhu syari', apa yang dilarang oleh syariat, keluar dari frase ini yang diperintahkan oleh syariat, wajib sama mandub, dan yang tidak terkait dengan perintah atau larangan secara zatnya, yaitu mubah. Jadi keluar dari frase ini wajib, mandub, dan mubah. Ala wajhil ilzam, secara tegas. Keluar dari frase ini yang tidak secara tegas, yaitu makruh. Taib. Nah, definisi lain dari haram itu adalah ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa yastahiqqul iqaba ala fi'li. Apa-apa yang seseorang itu diberikan pahala jika meninggalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah dan berhak untuk dihukum jika mengerjakannya. Ini kebalikan dari definisi wajib. Betul tidak? Ana tambahkan imtithalan. Ini para ulama menambahkan imtithalan, yaitu apa-apa yang seseorang diberikan pahala jika meninggalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau seseorang tersebut meninggalkannya bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah, dia nggak jadi mencuri. Karena apa? Karena ada satpam yang jaga, atau karena ketahuan, ya, maka itu menjadi bukan sesuatu yang akan diberikan pahalanya. Tapi kalau dia tidak jadi mengerjakan sesuatu karena tidak jadi mengerjakan sesuatu yang haram karena ingat Allah Subhanahu wa taala misalkan, maka ini adalah sesuatu yang akan diberikan pahala. Atau dia tidak melakukan sesuatu yang haram tersebut, ya, sesuatu yang dilarang tersebut karena nggak kepikiran. Seperti sekarang misalkan antum kepikiran mencuri, membunuh, dan
nggak kepikiran sehingga nggak melakukannya. Ya, alhamdulillah, betul tidak? Ya maka ya nggak mendapat pahala, tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau misalkan antum sedang di persimpangan misalkan, jadi mau ambil transaksi ribawi ini atau yang transaksi yang halal, iming-imingnya, waduh kalau transaksi ribawi ini, wah ini kayaknya keuntungannya lebih besar. Ya, tapi kalau transaksi yang halal maka ya begitu-begitu saja. Padahal mau antum pakai jalur yang halal ataupun jalur yang haram, rizki antum tetap segitu. Betul tidak? Rizki antum tetap segitu. Bukan kemudian rizki kita bertambah karena kita melakukan sesuatu yang haram atau melakukan transaksi ribawi misalkan. Maka kita lihat kalau kemudian seseorang tersebut sedang di persimpangan seperti itu, kemudian dia memilih meninggalkan transaksi ribawi tersebut dalam rangka karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Tapi di sini kita lihat wa yastahiqul iqaba ala fi'li. Dia berhak untuk dihukum jika mengerjakannya. Kita tambahkan yastahiq karena tidak semua orang yang melakukan keharaman akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mudah. Ini sama pembahasannya dengan yang wajib. Haram disebut juga muharram. Bukan muharram yang Muharram, habis itu Safar, habis itu itu nama bulan. Antum paham juga maksudnya ya. Muharram, iya namanya sama. Tapi Muharram yang dimaksud di sini adalah haram. Haram disebut juga muharram atau mahdzur atau mamnu'. Mamnu', dilarang. Wal makruh ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh adalah apa-apa yang seseorang diberikan pahala jika meninggalkannya dan tidak dihukum jika mengerjakannya. Definisi makruh secara hakikat dari makruh ya adalah manaha anhu syari' la ala wajhil ilzam. Apa yang dilarang oleh syariat tidak secara tegas. Apa yang dilarang oleh syariat tidak secara tegas. Jadi keluar dari frase apa yang dilarang oleh syariat, wajib, mandub, dan mubah. Keluar dari frase tidak secara tegas, ya keluar dari frase ini yaitu haram. Ya, maka definisi ini berarti hanya mengarah kepada makruh. Adapun definisi makruh secara konsekuensi seperti yang disebutkan oleh penulis, tapi sebagaimana biasanya dari tadi kita berikan sedikit modifikasi. Ma yuthabu ala tarkihi imtithalan, itu yang kita tambahkan. Wala yu'aqabu ala fi'li. Apa yang seseorang diberikan pahala jika meninggalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah dan tidak dihukum jika mengerjakannya. Ya. Contoh haram tadi sudah kita jelaskan. Contoh makruh misalkan masuk ke toilet misalkan dengan sesuatu yang ada nama Allah di situ, itu makruh. Dan makruh ini akan naik menjadi mubah kalau ada hajah atau kebutuhan. Ya, kalau ada hajah atau kebutuhan. Sedangkan haram bisa jadi mubah kalau ada darurat. Kalau kondisinya darurat. Itu nanti kita bahas nanti saja insyaallah. Taib. Sebentar, anak koneksi internet anak di sini bermasalah ya, mungkin anak betulkan di zoomnya bermasalah. Taib. Afwan, terdistraksi ya. Ini yang 5 ini wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Ini yang disebutkan oleh para usuliyun, banyak dari para usuliyun, ahkam taklifiyah. Yang di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana definisi atau bagaimana penggunaan kata taklif. Betul tidak? Sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Ada sedikit catatan terkait penggunaan istilah tersebut ya. Tapi kalau kita melihat misalkan istilah tersebut, banyak dari mutakallimin yang menggunakan istilah tersebut, hukum taklifi, ahkam taklifiyah.
Dan taklif didefinisikan sebagai ilzamu ma fihi kulfah, yaitu mewajibkan sesuatu yang ada beban di situ. Ilzamu ma fihi kulfah, mewajibkan sesuatu, mengharuskan sesuatu yang ada beban di situ. Antara mengharuskan dengan memerintahkan atau mengharuskan dengan melarang. Makanya banyak dari mutakallimin yang tidak memasukkan mubah ke dalam hukum syar'i, ke dalam ahkam taklifiyah, karena mubah tidak diperintahkan dan tidak dilarang, betul tidak tadi? Sehingga nggak ada ilzamu ma fihi kulfah di situ. Kalau nggak salah penulis sendiri di kitab beliau usul fikih, di kitab usul fikih beliau yang lain yaitu Al-Burhan, jauh lebih tebal dan yang jelas bukan untuk pemula, dan jangan dibaca kalau akidahnya belum mutkin, karena banyak kesesatan di situ. Kalau nggak salah ya, di situ beliau tidak memasukkan mubah ke dalam ahkam taklifiyah. Tapi nanti kita bisa cek. Ala kulli hal, para ulama yang lain banyak tidak memasukkan mubah. Sehingga muncullah pembahasan apakah mubah termasuk hukum syar'i. Itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Betul tidak? Apakah mubah termasuk hukum syar'i? Itu sudah dibahas. Tapi kita lihat di sini di Al-Waraqat ini, Al-Juwaini memasukkan mubah sebagai salah satu dari hukum. Betul tidak? Makanya Al-Waraqat ini dia ringkas, akan tapi dalam beberapa masalah, contohnya seperti ini, Al-Juwaini menetapkan yang yang berbeda dengan mutakallimin yang lain. Itu seperti contohnya mubah dimasukkan dalam rangkaian hukum syar'i. Was-sahih ma yata'allaqu bihin nufuz wa yu'taddu bihi. Sahih adalah apa-apa yang maksudnya telah tercapai dan telah teranggap. Jadi sahih atau sah ya. Dalam masalah fikih kita banyak membahas apakah suatu ibadah ini sah atau tidak. Sahih dalam perkara ibadat. Jadi sahih ini bisa masuk dalam perkara ibadat atau masuk dalam perkara muamalat. Ada ibadah yang sah dan ada transaksi muamalat yang sah. Makna sahih dalam perkara ibadat berbeda dengan makna sahih dalam perkara muamalat. Makna sahih dalam perkara ibadat maksudnya adalah ma ajza'a wa bari'at bihi dhimmah. Apa yang telah mencukupi dan apa yang dengannya gugurlah kewajibannya. Itu yang kemudian diisyaratkan oleh penulis di sini Al-Juwaini, wa yu'taddu bihi. Bagian frase kedua dari definisi sahih, wa sahih ma yata'allaqu bihi nufuz wa yu'taddu bihi. Wa yu'taddu bihi itu makna sahih dalam perkara ibadat. Wa yu'taddu bihi maknanya adalah telah teranggap. Perkara tersebut telah teranggap. Sahih adalah apa-apa yang telah teranggap, yakni telah mencukupi, telah gugur kewajibannya. Nah, ini makna sahih dalam perkara ibadat. Contoh misalkan sholat. Ketika sholat tersebut dikerjakan, ya, jadi perkara sahih itu suatu ibadah akan jadi sah kalau syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya tidak ada. Sholat misalkan, ketika syaratnya dipenuhi semua, salah satunya misalkan taharah, dan larangannya tidak ada. Apa contohnya larangan sholat? Larangan yang bisa, penghalang yang bisa mempengaruhi keabsahan sholat. Hah? Iya. Hah? Ya itu masuk taharah bukan? Najis masuk taharah bukan? Masuk syarat juga. Itu masuk syarat. Ya sudah, kalau susah apa? Haid misalkan. Nah, haid ini penghalang. Walaupun kita bisa katakan ya itu toharoh juga, ya betul tidak? Tapi biasanya para ulama memasukkan haid ke dalam penghalang. Baik. Jadi di sini kalau misalkan sholat tersebut terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya, maka
sholat tersebut sah. Yani tidak perlu diqadha karena sudah sah. Tidak perlu diqadha karena sudah sah. Dan menurut definisi ini, ya, kalau misalkan seseorang tersebut, yakni patokannya adalah apakah secara realitanya sesuai dengan tadi, apakah syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang. Kalau misalkan perkara tersebut cuma dianggap saja sah oleh orang yang melakukannya, padahal sebenarnya ada syarat yang belum terpenuhi atau ada penghalang yang dia tidak sadari, maka ini perkara ibadah tersebut jadi tidak sah, walaupun dianggap sah oleh orang tersebut. Contohnya misalkan dia merasa sudah berwudu, tapi sebenarnya dia belum berwudu, dia lupa tidak berwudu, kemudian sholat. Menurut dia sah atau tidak? Menurut dia sah atau tidak? Nah, menurut dia sah, tapi secara syariat tidak sah. Sehingga kalau ada orang yang kemudian mengatakan, antum tadi lupa wudu kayaknya, Anda yakin banget antum lupa wudu, maka dia wajib untuk mengqadha sholat tadi. Ya, jadi yang menjadi patokan di sini adalah apakah sesuai dengan syarat dan penghalang tadi. Apakah syaratnya terpenuhi atau penghalangnya tidak ada. Contoh misalkan khatib Jumat misalkan, ya, merasa sudah khutbah 2 kali, tapi ternyata khutbahnya baru sekali, maka sholat Jumatnya tidak sah. Karena 2 khutbah itu salah satu syarat sahnya sholat Jumat. Kemudian makna sahih dalam perkara muamalat adalah ma yatarattabu alaihi atharuhu wa yahsulu bihil maqsud. Apa yang terjadi konsekuensinya dan tercapai maksudnya. Ma yatarattabu alaihi atharuhu wa yahsulu bihil maqsud. Apa yang terjadi konsekuensinya dan tercapai maksudnya. Ini yang disyaratkan oleh penulis di frase pertama dari definisi sahih, ma yata'allaku bihin nufuz. Apa yang maksudnya telah tercapai. An-nufuz di situ maksudnya adalah bulughul maksud, tercapai maksudnya. Ini makna sahih dalam perkara muamalat. Contohnya misalkan jual beli. Maksud dari akad jual beli adalah perpindahan kepemilikan. Barang ini, kalau misalkan ana pembeli, orang lain penjual, berarti ketika barang penjual tersebut sudah berganti kepemilikannya ke ana, dan ketika uang ana sudah berganti kepemilikannya ke penjual, maka ini berarti, yakni ketika ini sudah terjadi, maka itu berarti transaksi tersebut sudah terjadi. Baik, maka itu berarti transaksi tersebut sudah terjadi. Jadi itu makna sah dalam perkara muamalat. Dan sama, ini harus sah dalam perkara muamalat juga harus terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Ya, jual beli misalkan harus yang yakni yang dijual tersebut, barang yang diperjualbelikan tersebut itu barang yang dia miliki. Barang yang dia miliki. Nggak boleh misalkan ya ada orang datang ke sini mau beli motor, sudah, ini motor kawanan nih, Anda jual ya. Motor kawannya dijual. Betul tidak? Sopan sekali. Tidak hanya tidak sopan, tapi juga jual belinya tidak sah karena salah satu syarat adalah yakni barang tersebut dimiliki. Dan tidak boleh ada penghalang. Contohnya jual belinya setelah azan yang kedua di hari Jumat, di sholat Jumat. Kalau ada azan yang kedua, kalau nggak ada ya sudah setelah azan yang pertama. Baik. Nah, wal batil ma yata'allaqu bihin nufuz wa la yu'taddu bihi. Dan batil adalah apa-apa yang maksudnya belum tercapai dan tidak teranggap. Batil di sini
lawan dari sahih. Dan batil di sini ada definisi, ada istilah lain yaitu fasid. Fasid. Dan fasid dan batil itu secara umum sinonim ya, dianggap sinonim oleh para usuliyun dan fuqaha. Akan tapi dalam beberapa masalah sedikit saja dibedakan antara fasid dan batil dalam dua masalah. Akan tapi itu nggak perlu dibahas sekarang ya, karena itu nanti saja insyaallah. Tapi yang perlu Anda tekankan di sini, kita lihat apa-apa yang maksudnya belum tercapai, definisi batil. Ma la yata'allaqu bihi nufus wa la yu'tadu bihi. Apa-apa yang maksudnya belum tercapai dan tidak teranggap. Tidak teranggap di sini berarti dalam batil atau fasid dalam masalah ibadah. Ini yang kita sebut biasanya tidak sah begitu ya. Tidak sah. Salatnya tidak sah atau puasanya tidak sah. Nah, karena apa? Karena syaratnya tidak terpenuhi atau ada penghalang. Kemudian apa-apa yang maksudnya belum tercapai, belum tercapai. Ini dalam makna batil atau fasid dalam masalah muamalat. Jadi kebalikan yang sahih tadi. Taib, jelas ini? Ini istilahnya fuqaha, sahih, batil atau fasid istilahnya fuqaha. Kalau istilahnya usuliyun, sihah. Kemudian batil itu butlan, kemudian fasid itu fasad. Kalau yang wajib itu wujub atau ijab, mandub itu nadab, mubah itu ibahah, makruh itu karohah, haram itu tahrim, ya, mahdzur atau hadr. Kalau ini ahkam wad'iyah ini, maka ada sahih, sihah, batil, butlan, fasid, fasad. Tapi ada hukum wad'i yang lain yang tidak disebutkan oleh penulis, yaitu sebab, kemudian syarat, kemudian mani, penghalang. Ya, maka itu tidak perlu kita bahas ya, nanti kita bahas di matan usul fikih yang lebih tebal insyaallah taala. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Mungkin Anda perlu tekankan satu masalah ya, terkait yang tadi. Misalkan ya, sahih dalam perkara muamalat, yaitu transaksi muamalat itu menjadi sah ketika terjadi konsekuensinya. Ketika terjadi konsekuensinya. Dan konsekuensinya apa? Kalau dalam jual beli, pemindahan kepemilikan. Kalau dalam transaksi ijarah, sewa menyewa, maka yang menyewa dia berhak untuk mendapatkan fasilitas yang disewa. Misalkan Anda bayangkan kontrakan misalkan ya. Maka ketika dia sudah dibolehkan oleh yang punya rumah, silakan, udah dikasih kuncinya misalkan begitu ya. Ini berarti tercapai maksud tersebut. Tercapai maksud. Berarti apa? Tercapai maksud yakni dia bisa menempati kontrakan tersebut ya, memanfaatkan kontrakan tersebut. Dan si pemilik kontrakan dia berhak untuk mendapatkan uang sewa dari si penyewa, betul tidak? Walaupun si penyewa ini belum membayarkan sewanya. Jadi pada saat akad ijarah sewa menyewa itu terjadi, pada saat itu pula ketika penyewa sudah bisa menempati kontrakan ini, maka pada saat itu pula orang yang punya rumah tersebut berhak atas uang sewa dari si penyewa. Kalau misalkan ada tenggat waktu, misalkan ya, boleh bayar dalam 6 bulan ke depan, misalkan begitu ya, maka itu hitungannya adalah ngutang ini, betul tidak? Itu hitungannya adalah hutang. Sehingga konsekuensinya di sini, jadi maksudnya adalah akad sewa menyewa itu kapan? Di awal itu. Ketika yang ini sudah boleh untuk nempatin kontrakan itu, maka akad sudah terjadi, betul tidak? Akad sudah terjadi. Dan konsekuensinya juga berarti si pemilik rumah sudah berhak untuk mendapatkan uang itu. Uang itu sudah milik, ya ini sudah harusnya sudah milik beliau, tapi karena belum dibayarkan jadi hutang gitu maksudnya. Sehingga konsekuensinya apa?
Kalau misalkan 6 bulan misalkan tadi, kemudian ternyata terlambat, kemudian kalau misalkan uang si pemilik sewa ini, pemilik rumah itu meminta tambahan karena telat, di riba. Atau kalau dari awal misalkan akadnya, antum silakan bayar, silakan ini sewa kontrakan ini, kalau misalkan terlambat bayarnya, Anda kasih waktu 6 bulan. Kalau misalkan terlambat bayarnya, nanti ada keterlambatan sekian persen ya. Tapi itu kalau terlambat aja, santai aja. Akadnya dari awal sudah begitu, maka ini tidak boleh karena itu akad riba. Sekedar menyetujui akad yang ada di dalamnya riba, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi kalau beneran terlambat dan beneran membayarkan riba tersebut. Betul tidak? Sekedar masuk kepada akad itu tidak boleh. Ya, ini salah satu ya. Tentunya Anda tidak mau membahas terlalu jauh karena ini saja sudah sejam lebih Anda kira. Betul tidak? Karena sebenarnya Anda lebih suka untuk membahas usul sangat dekat dengan masalah fikih, tapi ya karena keterbatasan waktu dan juga ini matan usul fikih yang harusnya untuk pemula memang, maka kita cukupkan sampai di sini. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.